Halo, selamat datang di channel saya Munte Audio. Kali ini saya mau berbagi cara membuat PCB dengan metode transfer PCB menggunakan kertas glossy atau bisa bilang mungkin kertas foto ya. Contoh kertas fotonya, dan ini kertasnya. Oke. Terus kenapa saya pakai kertas glossy? Mungkin alasannya lebih mudah dan ada banyak cara mentransfer PCB itu, banyak metode. Salah satunya ya ada yang menggunakan blueprint, terus ada yang menggunakan kertas kontaks ya, atau kertas kuning yang dari stiker itu. Terus ada juga menggunakan fotokopi, transfer pakai autan segala macam gitu kan. Tapi juga saya menggunakan ini selalu saya gunakan kertas ini, kertas foto biasa. Jadi kalau dilihat sih di sini 230 gram, 20 lembar ukuran A4. Oke. Dan bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama tadi kertas, dan yang kedua printer toner. Nah, jadi saya di sini menggunakan printer toner itu yang ini, seri HP LaserJet P1102 ya. Kelihatan ya. Jadi saya menggunakan itu. Dan kalau saya ini saya punya cerita. Jadi kalau saya menggunakan kertas yang warna kuning, sementara saya menggunakan toner refill yang KW. toner refill yang KW. Jadi kalau seandainya itu toner masih originalnya, saya berani menggunakan kertas yang kertas botax yang kuning. Saya berani karena dia pemindahan tintanya ke kertas itu dia masih oke, masih bagus. Tapi ketika kertasnya yang tidak original, tonernya sudah nggak original, dia akan suka nggak nempel di kertas. Alhasil tintanya aur-auran, berantakan lah. Oke ya, ini langsung saja kita mulai kegiatan. Oke. Jadi caranya Munte Audio seperti ini, transfer PCB melalui metode kertas transfer tadi. Oke guys, kali ini saya mau mencoba mentransfer filmnya terlebih dahulu ya. Oke, disimak terus, ini ceritanya masih panjang nih. Oke ya. Ini filenya saya sudah siapkan, dan saatnya kita pindahkan, kita print ya. Oke. Nah, jadi ingat yang nanti ini kan dia ada dua sisi. Ini sisi yang tidak mengkilat dan ini sisi yang mengkilat. Jadi yang di print adalah sisi yang mengkilat ya. Jadi kalau di printer saya seperti ini. Oke, kita coba. Oke, setelah film sudah di print ke kertas, ini ingat ya, kertas tintanya di kertas yang kilat ya, bukan kilat gitu. Jadi tintanya dipindahkan ke sini. Terus ini kita coba mau potong-potong dulu.
ini hasilnya. Nah, oke ya. Oh iya, satu hal lagi saya perlu jelaskan, gambarnya harus mirror ya. Nah terlihat ya di sini tulisannya terbalik. Nah itu menandakan kalau film ini posisi mirror. Oke ya. Sekarang kita potong PCB-nya sesuai dengan ukuran gambar, dan kita akan saksikan bagaimana cara saya untuk mentransfer dari kertas ke PCB. Oke ya. Oke. Setelah film sudah kita potong, sudah kita print, terus kita potong, lalu siapkan PCB-nya yang mau ditransfer. Jadi PCB ini harus dibersihkan ya, karena lihat di situ ada bekas percakapan, itu harus dibersihkan. Jadi usahakan membersihkannya itu betul-betul bersih, dan setelah dia sudah dicuci bersih, tangan kita tidak boleh lagi menempel di PCB ini sendiri, karena itu menyebabkan nantinya ada zat asam yang nempel di PCB, jadi hasil transfer tidak maksimal ya. Jadi biasanya saya menggunakan sieve cream atau krim yang lain pun saya rasa bisa. Jadi saya biasanya menggunakan sieve cream, tapi kali ini saya nggak menggunakan sieve cream, tapi saya gunakan kertas pasir atau amplas dengan ukuran 1000. Jadi ini cukup halus, dan itu nanti kita amplas dengan air, tapi jangan terlalu kencang. Yang penting dia bersih, sampai bersih, benar-benar bersih. Setelah dia bersih, nanti dikeringkan menggunakan tisu atau apa saja, yang penting bersih, hingga pori-porinya ini betul-betul bersih ya. Baru kita lakukan metode transfer menggunakan setrika. Kali ini saya menggunakan setrika istri saya. Mantap ya. Oke, ini PCB sudah saya bersihkan. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak boleh disentuh lagi ya, lembaganya udah nggak boleh. Dan ini adalah filmnya. Terus, dan yang paling penting adalah ini adalah setrika istri saya. Saya akan mengatur temperaturnya dengan maksimum. Dan yang terakhir yang kita perlukan adalah kertas HPS yang kosong. Gunanya apa? Gunanya ini adalah untuk menempatkan PCB seperti ini nantinya, seperti ini ya. Bentar, jadi gunakan alas yang rata, contohnya kayak keramik, kaca, ataupun apa saja, yang penting dia permukaannya rata. Nah, terus setelah itu kita tempelkan kertas ini di atas permukaan yang rata. Kalau bila perlu di selotip ujungnya biar enggak geser kertasnya. Nah, lalu PCB ini taruh di atas kertas, dan filmnya dibalik seperti ini ya, ditempel seperti ini, baru disetrika. Nah, disetrika, ditekan yang betul-betul kuat ya. Dengan catatan setrikanya harus betul-betul panas, sampai dia yakin bahwa tinta itu sudah tertransfer ke tidak ada apa namanya yang tersisa. Oke, setelah sudah ditransfer,
sudah ditransfer menggunakan stiker tadi. Nah, jadi pada saat dia masih panas, itu stikernya bisa kita klep langsung. Jadi tapi klepnya pelan-pelan, kita sambil kita cek, ketika masih ada yang nempel kita tutup lagi, kita setrika lagi, kita buka lagi, kira-kira sudah nempel semua, ya udah dilepas gitu ya. Nah itu caranya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara transfernya. Ya, langsung saja kita transferkan PCB-nya. Oke, jadi gunanya kertas ini adalah agar pada saat kita setrika PCB tidak bergeser kanan kiri kita ke depan ke belakang. Itu guna kertas ini. Jadi ketika nanti di setrika dia tidak akan bergeser. Itu guna kertas ya. Oke, sambil menunggu temperatur setrika sampai panas ya. Kita siapkan dulu yang lain.
Lihat hasilnya. Bagus ya. Dan nantinya ada pori-pori yang berlubang, itu bisa ditutupin dengan spidol, dengan ya seperti dengan spidol lah. Tapi lihat, semua tinta tertransfer ke PCB, tinggal kita etching. Oke. Setelah PCB ditransfer, kertas ditransfer seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini cukup bagus ya. Ya namanya kalau untuk prototipe tidak mesti perfect, tapi minimal sudah bisa digunakan. Kali ini nanti saya coba etching menggunakan perichlorate. Kebetulan biasanya saya menggunakan HCl sama H2O2, tapi kebetulan barangnya lagi habis. Saya kemarin cari-cari ke toko kimia di Kota Medan, cukup sulit dapatkannya. Jadi saya menggunakan perichlorate saja. Yang penting Anda bisa etching menggunakan perichlorate atau HCl, itu terserah aja. Pasti metodenya seperti ini ya guys. Oke, ini udah cukup berhasil. Nantinya sebelum jadi etching dia direndam dengan air dulu sampai dia basah, meresap tintanya ke PCB, lalu baru di etching. Itu ya, yang penting intinya basah. Oke bro, kita lanjut proses etching PCB. Ciao. Oke, wadah sudah kita siapkan menggunakan air panas ya, dan ini perikloridanya, dan ini PCB-nya. PCB-nya masih kering ya, kita harus basahkan dulu. Oke, ini udah basah. Nah, ini sudah saya basahin ya. Oke, langsung kita etching ya. Tapi kita masukin dulu perikloridnya. Lama nih nggak pakai ginian nih, suaranya pasti menggelembung. Proses etching sudah selesai, tinggal kita bersihkan dengan air, disikat menggunakan sikat cuci piring aja, sikat kawat ya, sikat kawat cuci piring itu lebih cepat, lebih bagus. Oke ya, kita proses cuci PCB lagi. Oke bro, dari semua proses tahapan mulai dari gambar sampai dan seterusnya. Oke, hasilnya saya tunjukkan seperti ini. Nah, mantap ya, lumayan ya, bagus ya. Nah, ini hasilnya, dan
setelah seperti ini kan dia belum terlindungi, masih dalam. Setelah kita bersihkan, lembaganya kalau bisa dilindungi biar apa, tujuannya biar tidak gampang korosi. Nah, caranya bagaimana? Saya sudah menggunakan GPU. Oh bukan, ini bukan GPU tapi itu kemasan GPU yang saya pakai. Ini isinya adalah Gondorukem atau siongka. Nah, ini siongka, awalnya ini siongka berbentuk batu, gumpalan kayak gitu, gumpalan. Itu saya hancurkan menggunakan palu gitu sampai dia berbentuk halus gitu kan. Nah, setelah halus saya masukin ke dalam sampai dia penuh, saya masukin, lalu saya campur dengan thinner, sampai penuh. Setelah itu baru saya kocok-kocok. Jadi nantinya siongka dengan thinner itu akan menyatu dan hasilnya seperti ini, cair. Jadi selama ini saya gunakan jadi untuk melindungi PCB prototipe yang seperti ini yang saya gunakan. Jadi gampang aja, tinggal diginikan seperti aja. Setelah itu saya olesi pakai tangan di dalam. Oke. Nah, ya cuma tujuan biar tidak korosi.